Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kasus dari metode algoritma dynamic programming, yaitu longest common subsequence. Nah, sebelumnya apa sih itu yang namanya dynamic programming? Dynamic programming adalah metode penyelesaian suatu masalah yang umumnya kompleks dengan cara memecah masalah tersebut menjadi beberapa submasalah yang sama, namun ukurannya lebih kecil. Nah, dari menggunakan solusi masalah dari kecil itu, kita diharapkan bisa menyelesaikan masalah di awal tadi yang lebih besar. Nah, salah satu kasus dengan penyelesaian dynamic programming ini dengan algoritma ini yaitu adalah longest common subsequence. Jadi, apakah itu longest common subsequence? Mari kita di slide berikutnya. Nah, longest common subsequence yaitu adalah masalah pencarian subsequence atau subrangkaian yang dipilih yang terpanjang dari beberapa buah rangkaian. Nah, masalah ini dapat diselesaikan atau umumnya diselesaikan dengan metode algoritma dynamic programming. Nah, di mana kita tahu dynamic programming ini merupakan algoritma dengan tingkat kecepatan dan ketepatan yang tinggi. Nah, selain itu, longest common subsequence ini juga digunakan di bidang biologi untuk membandingkan dan menganalisis DNA atau kedekatan DNA, kemiripan. Nah, apa sih hasil yang diharapkan ya? Tentu tujuan utama dari program ini untuk mendapatkan permasalahan itu yang longest common subsequence tadi ya, atau rangkaian terpanjang. Nah, secara kasat mata saja ya, jika kita lihat ada dua rangkaian seperti ini, kita bisa bayangkan kalau hanya cari yang memiliki kesamaan di keduanya ya, yaitu kenapa bisa saya bilang tulis di sini adalah A, D, dan H, karena ya bisa kita lihat A, D, dan H ada di kedua rangkaian tersebut. Nah, lalu apakah AD atau AH atau DH dan sebagainya ya, atau kayak seperti AHD atau yang satu-satu huruf itu merupakan longest common subsequence, mereka hanya termasuk sebagai common subsequence atau yang secara umum. Tapi jika kita masuk ke konteksnya longest common subsequence, itu kita pilih yang rangkaian yang terpanjang. Di sini A, D, dan H merupakan yang LCS-nya ya, yaitu dengan tiga huruf atau tiga karakter. Nah, selanjutnya langkah untuk mencapai atau mengerjakan yang tadi ya. Yang pertama itu kita harus buat dua rangkaian dengan nilai masing-masing. Lalu perhatikan di kedua rangkaian tersebut. Kalau bisa kita beri tanda untuk komponen yang sama atau yang terdapat di kedua rangkaian tersebut tadi. Nah, pencocokan itu bisa kita mulai dari yang paling kiri. Bukan kita bisa mulai, harus dimulai dari yang paling kiri menuju kanan. Dan tidak bisa dilakukan suatu komponen jika memotong garis hubung sebelumnya atau intersecting. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan dan kenapa itu tidak boleh di sini. Nah, yang terakhir adalah komponen yang sama dari kedua rangkaian tersebut disusun menjadi rangkaian baru dan yang terpanjang disebut longest common subsequence. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, jika kita yang sama kita bikin mereka itu menjadi susunan baru atau rangkaian baru dan kita pilih yang terpanjang dan itu yang merupakan longest common subsequence. Dan longest common subsequence ini bukan berarti hanya ada satu ya. Di beberapa kasus itu juga bisa dan tidak salah juga jika ada longest common subsequence-nya itu yang atau rangkaiannya itu yang ada yang lebih dari satu ya. Nah, di sini kita punya contoh ada string 1 dan string 2 di sini. Di string 1 ada huruf A hingga J, lalu ada C, D, dan G, dan I. Nah, kita mulai dari aturan yang pertama tadi. Mulai dari yang paling kiri. Kita cocokkan C dengan C, D dengan G dengan G, dan I dengan I. Ya, jadi tidak ada masalah. Dan juga tidak ada yang saling memotong di sini.
maka longest common subsequence adalah C, D, G, dan I. Nah, selanjutnya apabila ditambahkan satu elemen di rangkaian kedua menjadi seperti ini. Kita tambahkan E di depan string 2 yang menjadi yang paling depan ya sekarang. Nah, di sini kita bisa lihat seperti aturan yang tadi ya, kita mulai dari yang paling kiri. E dengan E. Nah, di sini timbul masalah, yaitu ketika C dan D di sini bertemunya, tapi dia atau mereka itu memotong garis atau yang telah terbentuk oleh E sebelumnya ya. Jadi di sini jika kita mulai dari E, maka C dan D itu tidak masuk ke dalam rangkaian. Nah, selanjutnya G dan I ini juga tidak ada masalah. Nah, jika kita mulai seperti ini ya, kita mulai dari E, itu kita hanya menghasilkan 3 buah common subsequence, yaitu E, G, dan I, karena C dan D itu tadi memotong ya, tidak termasuk ke dalam rangkaian. Nah, bagaimana, apakah kita bisa mulai lagi dengan starting point yang lain? Nah, ternyata bisa, dan kita bisa mulai dari huruf C. Kita coba aja dulu. Jika kita mulai dari E itu menghasilkan 3, jika kita mulai dari C menghasilkan berapa? Ya. Kita mulai dari C, ketemu dengan C, D, G, dan I ya, tidak ada masalah. Nah, setelah sudah habis dari I itu, kita balik lagi ke E. Nah, ternyata si E ini memotong garis yang sudah terbentuk sebelumnya oleh C dan D. Nah, di sini kan tidak boleh ya. Jadi, yang masuk ke dalam rangkaian itu tetap saja C, D, G, dan I ya. Jadi, jika kita mulai dari E itu hanya menghasilkan 3 karakter, yaitu E, G, dan I. Nah, maka jika kita mulai dari C menghasilkan lebih banyak. Nah, ada 4 di sini, yaitu C, D, G, dan I. Seperti yang saya bilang tadi, E itu tidak dimasuk karena dia memotong atau intersect garis yang sebelumnya sudah terbentuk oleh C dan D. Penyelesaian dengan algoritma dynamic programming. Permasalahan longest common subsequence dengan algoritma dynamic programming itu menggunakan table. Pertama, program membuat sebuah table dengan kolom dan baris pertama diisi dengan 0. Nih, setiap baris pertama diisi dengan nilai 0, dan setiap kolom pertama juga diisi dengan 0, nilai 0. Ini merupakan fungsi untuk menjalankan program untuk penyelesaian masalah longest common subsequence menggunakan dynamic programming. Kita mulai dari paling kiri atas atau pada kolom kedua baris kedua. Apabila kedua huruf sama, maka akan menggunakan kondisi if yang pertama, yaitu 1 plus LCS I-1, J-1 atau diagonal kiri atas. Maksudnya adalah setiap seperti ini. Misalkan hurufnya sama seperti A dan A. Maka kita akan menambahkan dari diagonal kiri atas atau baris dan kolom sebelumnya. Yaitu berarti 0 plus 1. 0 plus 1 sama dengan 1. Sedangkan jika kedua huruf beda, maka akan menggunakan kondisi else, di mana akan menggunakan nilai maksimum antara I-1, J dan I-J, Lakukan langkah-langkah ini hingga tabel terisi penuh. Maksudnya adalah ketika kedua huruf beda seperti ini, A dan B, maka hurufnya beda kan? Nah, kita akan menggunakan nilai maksimum antara I-1, J dan I-J-1. Maksudnya adalah kita akan menggunakan nilai maksimum dari baris sebelumnya atau
kolom sebelumnya. Antara baris sebelum dan kolom sebelumnya itu nilai maksimumnya lebih berada pada kolom sebelumnya, yaitu 1. Maka kita akan mengisi kotak ini dengan nilai 1. Lakukan ini hingga semua tabel terisi penuh. Sekarang cari subsequence terpanjang dengan cara bottom up. Mulai dari elemen terakhir, kemudian ikuti panahnya. Setiap panah yang diagonal, maka huruf akan dimasukkan ke array yang baru. Ini kita mulai dari elemen yang terakhir, yaitu 2. Angka 2 ini itu berasal dari kolom sebelumnya. Karena di kolom sebelumnya itu nilainya adalah 2. Maka beri panah kepada kolom yang sebelumnya. Nah, nilai 2 ini itu kan bukan dari baris atau kolom sebelumnya, berarti dia berasal dari diagonal kiri atau baris dan kolom sebelumnya. Maka beri pandah diagonal ke arah baris dan kolom sebelumnya atau diagonal kiri. Nah, dari angka 1 ini itu kan berasal dari maksimum nilai dari baris sebelum atau kolom sebelumnya. Kita bisa milih bebas apakah ingin menggunakan baris sebelumnya atau kolom sebelumnya. Oke. Selanjutnya sama, ini juga berasal dari baris atau kolom sebelumnya. Ini itu berasal dari baris yang sebelumnya. Nah, setelah itu ini itu berasal dari kan kolom sebelumnya merupakan 0 dan baris sebelumnya itu 1, berarti dia berasal dari baris yang sebelumnya. Dan yang ini baris sebelumnya adalah 0 dan kolom yang sebelumnya adalah 1. Maka ini berasal dari kolom sebelumnya. Beri panah ke sini. Nah, angka 1 ini karena baris sebelumnya dan kolom yang sebelumnya adalah angka 0, berarti dia bukan merupakan dari kedua di antara di atas itu. Maka angka 1 ini, nilai 1 ini berasal dari diagonal kirinya atau baris dan kolom sebelumnya ditambahin 1. Seperti yang ada pada kondisi yang pertama jika hurufnya sama. Nah, setiap panah yang diagonal, maka hurufnya akan dimasukkan ke array. Ini maksudnya adalah yang ini. Setiap yang diagonal. Ini juga merupakan berarti tanda setiap antara huruf dari kedua string itu sama. A dan A. A dan A. Maka longest common subsequence-nya adalah AA. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah kami buat. Pertama, kita membuat include std.h dan yang kedua include string.h. Nah, lalu di sini kami mendeklarasikan beberapa integer dan 2 array yang isinya itu adalah karakter. Integer IJKL ini adalah untuk iterasi dan panjang 1 panjang 2 ini untuk ukuran dari array yang telah kami buat ini. Lalu tabel yang untuk mencoba diselesaikan dalam longest common substance-nya dengan dimensi 20 kali 20. Lalu di sini ada 2 buah array yang akan kita coba untuk mencari longest common substance-nya. Lalu di bawah ini ada prosedur untuk mengisi matriks yang nanti ada di prosedur yang ini. Nah, kita pertama akan ke drivernya dulu ini. Di int main, pertama kami akan memanggil prosedur dari LCS. Ini adalah singkatan dari longest common substance. Nah, pada saat dipanggil dia akan menjalankan, yaitu pertama
variabel dari panjang 1 itu diubah menjadi string length dari huruf 1. Jadi ukuran dari huruf 1 ini dijadikan panjang 1 dan panjang 2 menjadi ukurannya dari huruf 2. Jadi panjang 2 ini nilainya adalah ukuran dari huruf 2. Nah, yang tadi huruf 1 ini ada 4. Nah, berarti dia ukurannya ada 4 ini, huruf 1 yang ini. Terus huruf 2 ada 4 juga. Berarti 4. Panjang 1 dan panjang 2 itu adalah 4. Nah, lalu pertama yang dilakukan program adalah untuk memasukkan nilai 0 ke dalam matriks. Yang dimaksud dengan memasukkan nilai 0 ke dalam matriks ini, dia akan memasukkan nilai 0 pada baris dan kolom pertama. Seperti yang bisa dilihat dalam slide sebelumnya. Bentar. Nah, ini. Dia akan mengisi tabel yang ini dengan baris dan kolom yang pertama dengan 0. Lalu setelah mengisinya baru dia memanggil prosedur lagi yang dengan isi matriks. Nah, ini kita akan mengisi matriksnya itu dengan metode bottom up. Nah, isi matriksnya itu pertama kalau misalkan dia ada huruf yang sama ketemu sama huruf yang sama, maka tabelnya itu bentar. Jadi misalkan dalam tabel yang ini. Jadi kalau misalkan ini yang A ini dia ketemu nih huruf yang sama nih. Kan di pertama startnya mulai dari sini nih. Nah, dia bakal ngambil yang kotak dari yang diagonalnya yang ini, diambil dari sini nilainya, lalu akan ditambah 1. Langsung masukin nilainya ke sini. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau misalkan dia itu kalau misalkan tabel indeks yang lebih besar atau sama dengan yang ini, yang sebelah kirinya itu kalau misalkan yang dia lebih besar sama dengan yang ini nih, untuk mengisi kalau misalkan nilainya tidak sama yang hurufnya ini nih, huruf ini misalkan A sama B nih, ini kan tidak sama nih. Nah, berarti dia bakal milih antara yang atasnya dia, kan kita mau ngisi yang ini nih, harusnya nih ngisi yang ini. Nah, dia akan membandingkan antara yang atas dengan yang kiri. Jadi yang mana yang lebih besar? Kalau misalkan yang lebih besar yang kiri, ambil yang kiri terus masukin ke sini. Kalau misalkan yang lebih besar yang atasnya itu, akan ambil yang di atasnya nih. Kalau misalkan ini 2 nih, nah dia bakal ngambil yang 2. Nah, kalau misalkan dia sama, misalkan ini 1, ini 1. Nah, dia bakal terserah mau ngambil yang mana, satu ini, tapi pokoknya terserah dia ngambil yang 1 ini atau 1 ini, pokoknya langsung dimasukin ke sini. Nah, begitulah cara isi matriks dari matriks yang paling kiri atas sampai matriks yang paling kanan bawah. Nah, ini dari yang paling atas sampai yang paling bawah ini. Lalu, habis dia mengisi matriks, sekarang akan dicari longest common substance-nya. Nah, yang pertama kita harus membuat sebuah array baru untuk mencetak longest common substance-nya. Array barunya ini kami namakan hasil LCS. Nah, ukurannya berapa? Ukurannya itu diambil dari kami membuat di sini sebuah integer yang adalah tabel panjang 1 panjang 2. Jadi di sini dia itu ukurannya itu sesuai dengan tabel panjang 1 dan panjang 2. Nilai dari tabel panjang 1 panjang 2. Jadi dia itu ngambil ukuran yang ini nih, yang kotak paling kanan bawah ini. Indeksnya dia mulai start indeks dari sini. Dia kalau misalkan ukurannya itu ya sesuai sama ininya, panjang ininya. Nah, dia bakal ngambil start index dari sini, dari yang paling kanan bawah ini. Lalu nah, ini indeks plus 1 karena ya semua indeks itu berawal dari 0. Nah, lalu kami membuat hasil LCS itu indeks sama dengan /0. Ini maksudnya adalah agar nanti indeks yang terakhir itu
tidak dicetak dengan cara lain. Jadi dia akan mencetak 0 atau 0. Nah, nanti bakal tidak dicetak kalau misalkan sudah output. Nah, setelah itu tadi kan sudah diiniin ya dideklarasikan K sama L. Nah, K sama L-nya dijadikan panjang 1 dan panjang 2 agar memudahkan iterasi. Nah, selama ukurannya itu lebih dari 0 terus dan juga panjang 1 ini kan sebagai baris, panjang 2 juga sebagai kolom nih. Nah, kalau misalkan baris dan kolomnya belum mencapai 0, dia akan terus melakukan iterasi. Nah, kalau misalkan ditemukan huruf yang sama, dia kan start indeksnya dari tabel paling kanan bawah nih, dia start index dari sini. Nah, jika dia menemukan yang sama, menemukan huruf yang sama, jika hurufnya sama nih, huruf 1 apabila huruf 1 sama dengan huruf yang 2 ini apabila sama, dia akan memasukkan nilai dari huruf ini ke dalam array hasil LCS ini. Nah, dia akan masukkan ke dalam sini. Nah, tapi ini dimasukkannya dari belakang, bukan dari depan. Nah, kalau misalkan udah sama, dia akan berpindah ke kotak yang ada di diagonal atas, diagonal kiri atas. Nah, indeksnya juga min KL diagonal kiri atas. Nah, ini. Lalu apabila dia sudah, kalau misalkan jika nilai dalam tabelnya itu tidak, untuk mencari cara yang sama, kalau misalkan tidak sama hurufnya, dia akan mengecek kalau misalkan nilai ininya lebih kecil, dia akan pindah ke sini. Jadi kalau misalkan jika nilai dalam tabel K-1L itu lebih besar dari tabel KL-1, maka dia akan berkurang baris kolomnya. Jadi kalau misalkan ini nih, ini kan lebih kecil nih, lebih ini kan dia bakal ini dari yang ini sama yang ini juga nih, dia membandingkan. Nah, kalau misalkan yang ini lebih besar dari ini, maka dia akan ke sini. Nih, kalau dia bakal ke sini. Nah, kalau misalkan dia lebih kecil, yang kiri ini lebih kecil, dia akan ke atas. Tapi kalau sama, ya terserah mau ke kiri atau ke atas, sama aja. Nah, itu untuk penjelasan yang ini. Nah, setelah itu, kalau misalkan sudah didapat, jadi setiap dia naik diagonal kiri itu, dia akan memasukkan nilai dari huruf 1 atau huruf 2 ke dalam hasil array dari hasil LCS. Nah, sekarang tinggal untuk mencetak hasil LCS-nya. Tinggal di print huruf 1, huruf 2, huruf 1, huruf 2 ini. Lalu kita print FLCS-nya, hasil LCS. Nah, ukurannya itu tabel panjang 1 panjang 2. Jadi ukuran yang paling kanan bawah yang tadi itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan ya permasalahan longest common subsequence ini, tapi jika sebelumnya sudah menggunakan algoritma dynamic programming, di sini saya akan coba jelaskan ya dengan metode lainnya, yaitu sebagai perbandingan dengan algoritma rekursif. Kita bisa lihat di sini ya nanti apakah mungkin lebih cepat atau lebih efisien ya. Nah, di sini kita sudah ada ya algoritmanya. Dan juga sudah ada 2 rangkaiannya ini tadi ya, jika sudah dilihat juga ya sebelumnya ya, ada ARIA dan ABAS ya, sini 4, isinya ada 4. Nah, kita mulai ya dari indeks yang 0 ya, sini saya akan jelaskan. Mulai dari indeks 0, isinya apa aja nih di indeks 0, masing-masing di indeks 0 nih. Dan di A ada A, dan ternyata juga di B juga ada di A nih. Nah, masing-masing mempunyai isi yang sama nih. Nah, kebetulan karena isi yang sama, perintahnya apa? Jika else if A, I sama dengan B atau ya J ya, itu tadi, akan return 1 plus masing-masing ditambah 1 nih ternyata. Jika sebelumnya nih kan kita lihat ya, di sini ada mulai dari 0 dan 0 ya, ternyata, dan di sini perintahnya tambah 1 dua-duanya nih. Nah, setelah tambah 1, jangan lupa nih tadi ya tambah 1 tambah LCS. Jadi kita taruh di sini ya, tambah 1
masing-masing ya, tambah 1 A1 B1 ya. Nah, ternyata di A1 B1 apa isinya? Nah, ternyata di A1 itu ada R dan B1 B. Nah, sekali ini kan tidak sama ya R dan B ya. Nah, tidak sama. Jika tidak sama, perintahnya apa nih? Return max. I plus 1J, I, J plus 1. Nah, berarti jika kita akan mencari maksimum ya, berarti kita akan bagi kedua arah ya, ke kiri dan ke kanan. Nah, yang ke kiri itu dia akan membagi A-nya ditambah 1 dan B-nya tidak bertambah, dan yang ke kanan I-nya tidak bertambah atau A-nya tidak bertambah dan B-nya bertambah 1. Nah, di sini kita bisa lihat ya, A11, di sini A-nya 2, B-nya 1, di sini A-nya 1, B-nya 2 ya. Itu aja kebaliknya. Nah, selanjutnya kita telusur dulu ya ke kiri ya di sini ya. Ada A2B1 ya. A2B1 itu anggotanya apa tuh? A2I ya. B1 itu anggotanya B. Dan IB akan jadinya IB ya di sini. Nah, IB itu kan juga tidak sama ya. Nah, kita ulangi lagi proses yang tadi ada lagi nih. Kita lebarkan lagi nih sayapnya nih. Istilahnya ya. Ke kiri lagi, return max kan di sini ya tadi ya. Kita ke kiri ya, A-nya bertambah, B-nya tidak, dan yang ke kanan A-nya tidak bertambah, B-nya bertambah. Nah, jika kita sudah lakukan itu tadi ya, kan kita yang ini ya, return max ini ya tadi ya. Nah, setelah sudah seperti itu, kita telusuri lagi nih di sini nih, si AB-nya ini nih, si yang A3 dan B1-nya ini, A-nya kan di 3 ya, dan B-nya 1, anggotanya A dan B di sini ya, A dan B ya. A dan B itu juga belum sama ya. Nah, makanya dari situ kita lanjutkan lagi perintahnya ke kiri dan ke kanan. Ke kiri itu I-nya atau A-nya tambah 1 dan B-nya tidak. Dan yang ke kanan itu A-nya tidak bertambah dan B-nya bertambah. Nah, sini A-nya 3 nih, sedangkan A ini kan cuma 3 ya. Nah, jika ditambah 1 lagi nih, A-nya karena perintah dari sini. Nah, si A-nya ini udah berakhir ya, atau bisa disebut dengan null ya. Null. Maka sesuai perintah di algoritmanya nih, jika A dan B ini sudah salah satunya saja sudah sama dengan null ya, maka akan return 0 atau berhenti di situ ya, atau berhenti. Nah, kita lewat ini ya, kita sudah berhenti. Nah, yang tadi ini kan kita belum selesai ya, tadi kita bahas ini, jika ke kiri ini A-nya bertambah 1 dan B-nya tidak. Nah, di sini A-nya tidak bertambah dan B-nya bertambah. Nah, A-nya tidak bertambah 3 tetap 3, B-nya bertambah 1. Jadi 2, A-nya 3, B-nya 2. Nah, di sini A-nya 3 nih, A dan B-nya 2H. Wah, ternyata sama nih. Jika sama, apa perintahnya? Return 1 plus masing-masing ditambah 1. Di sini kan A-nya 3 dan B-nya 2 ya. Dua-duanya ditambah nih. Hanya A4 berarti. Nah, A4 ini kan juga tidak ada ya, udah kosong. Nih, berarti udah 0 di sini. Nah, kalau sudah 0, berarti apa perintahnya? Return 0 kan? Nah, bisa kita katakan di sini berhenti. Tapi di sini kan kita, karena ini hasil dari yang sama tadi ya, returnnya apa nih? Return 1. Kita tambahin 1 di sini. Nah, sini sudah selesai ya. Karena sudah return 0 tadi, kita lihat ke sampingnya begini. Yang tadi belum di sini ya. Nah, di sini kan tadi kan A-nya bertambah, B-nya tidak ya. Sekarang A-nya tidak, B-nya bertambah nih. Tadinya A-nya 2, B-nya 1, A-nya 2, B-nya 2 nih di sini nih. Nah, A-nya 2, B-nya 2. Apa tuh isinya tuh? A-nya 2 nih, I, B-nya 2, apa? A. Nah, ternyata I dan A nih. Ternyata belum sama nih. Apa nih perintahnya? Balik lagi kita lihat di algoritmanya ya. Lebarkan lagi ke kiri dan kanan. Kirinya itu A-nya ditambah 1, B-nya tidak. Dan yang ke kanan itu tetap ya. Tadi yang I-nya tetap dan J-nya itu tambah 1 ya, atau B-nya di sini ya, jika digambar sini ya. Nah, tadi kan jika bertambah nih jadi 3 dan ini tidak bertambah 2 ya. Dan di sini ada A-nya tetap dan B-nya justru yang bertambah. Nah, di sini. Udah kan ya? Coba kita lihat dulu di sini. Nah, A-nya 3 nih, apa nih anggota? A nih, A. Nah, B-nya 2 nih. Nah, A. Wah, sama juga nih. Ya kan ya? Sama nih, sama. Nah, ternyata jika sama, perintahnya apa? Return 1, masing-masing ditambah 1. Nah, ini ya.
tambah 1, A-nya 4. Nah, ternyata A-nya habis lagi nih. Kan sudah 0 ya, sudah 0, sudah tidak bisa tidak ada lagi ya. Nah, tapi jangan lupa ini kan karena habis perintahnya itu ada return 1 ya, 1 tambah ini praktis sama ya dengan yang ini tadi kan ya A3B2 ini sama ya, ini sama nih. Nah, selanjutnya ada nih si kembarannya tadi nih, A2 B-nya 3 nih, I dan S. A-nya 2 apakah nih? I dan S ya. Nah, mereka itu kan tidak sama ya. Jika tidak sama apa lagi nih perintahnya? Ini yang perintah yang paling sering dipakai ya sebenarnya. Yang untuk kasus ini ya, karena itu tadi ya. Jika tidak sama akan terus lagi gitu sampai return 0 ya. Nah, kita lihat nih, A-nya 2, B-nya 3. Salah satunya ditambah dan salah satunya ditambah juga nih. Jika ke kiri akan A-nya bertambah, B-nya tidak. Kita coba lihat nih. Jika A-nya bertambah, nah ini A dan B masing-masing 3 nih. Masing-masing di ujung. A dan S. Nah, A dan S kan ya. Di sini ya, A dan S. Jika ke kanan, A-nya tidak ditambah, B-nya bertambah nih. Nah, A-nya bertambah 2 jadi 3. A. B-nya 3 jadi 4. Nah, si B-nya ini udah nggak ada juga nih. Sudah 0 juga nih. Nah, akhirnya si A2B4-nya ini si A-nya I dan B4-nya 0. Dan salah satunya balik lagi ya ke algoritma ya, jika salah satunya saja sudah bernilai 0 maka akan return 0. Nah, tadi kan sudah ya ini kan ABB3 ya, kan tidak sama masing-masing. Ini juga sebenarnya ada lagi nih jika ada lagi juga sama aja sih sebenarnya, kan salah satunya ditambah 0 ya. Jika salah satunya 0 itu pasti salah satunya akan bernilai 4 ya. Jika salah satunya akan bernilai 4, nah ini oh ya ini salah nih, harusnya 3 ya. Masing-masing ada yang 4, ada A-nya 4, B-nya 3 nih harusnya ya. Nah, harusnya nih B-nya 4, A-nya 4, B-nya 3. Nah, di sini harusnya ada A-nya 3, B-nya 4. Tapi kan praktis salah satu sama aja ya sebenarnya ya. Masing-masing kan punya bernilai 0, jadi ya return 0 juga sih sebenarnya. Nah, selanjutnya sudah ya, sudah ke kiri sudah, yang ke kanan nih selanjutnya ya. Nah, kan kita bisa lihat ya, di sini ada ya yang ke kiri itu kan ya, A-nya bertambah, B-nya tidak, dan yang kanan A-nya tidak bertambah dan B-nya bertambah ya. Nah, sini kita lihat nih, A-nya A1 B1, A-nya tidak bertambah, B-nya bertambah 1. A-nya di indeks 1 yaitu ada R, dan B-nya di 2 nih. Ada di A. Nah, sini nih. Nah, si RA ini juga kan tidak sama ya, R dengan A ya. Kayak dia melepas itu lagi. Yang ke kiri ditambah 1, B-nya tidak, dan yang ke kanan itu A-nya tidak bertambah dan B-nya bertambah ya. Nah, di sini kita ulangi lagi nih. A-nya tambah 1, B-nya tidak. A-nya 1 tambah 1, 2, B-nya tidak bertambah. Jadi A2, B2. Nah, kita bisa lihat sini nih. Dan A ya. I dan A. Nah, lalu selanjutnya yang kedua ini ada apa nih selain ya I dan A nih, A2, B2 nih. Tadi yang satu ditambah yang satu tidak nih. Nah, si A-nya tetap 1 nih di huruf R. Nah, B-nya tambah dari 2 ke 3. Jadi ketiga ini apa nih? S kan? S, R dengan S masih beda ya, masih beda. Makanya kalau beda itu tadi sesuai algoritmanya ya, dicari lagi ya maksimumnya ya. Dari sini kan kita masih belum sama, kita yang ke kiri ditambah 1 dan B-nya tidak, yang ke kanan A-nya tidak bertambah dan B-nya bertambah. Nah, di sini kita lihat nih. 2 dan 3 nih, I dan S ya. I dan S. Nah, I dan S. Ada 2, I-nya S-nya mana sih tadi? Oh nih. 2 dan 3 ya, B dan S. Nah, ke kanannya apa nih? A-nya 1, B-nya 4. A-nya 1 nih, A-nya 1 R. B-nya 4. Nah, B-nya di sini kan udah 0 ya. Sudah 0 berarti praktis di sini udah berhenti akhirnya. Nah, di sini kita melanjutkan nih A2, B2 dan I dan A nih. Ternyata karena di sini sebenarnya sih harus juga digambar ya, tapi karena sebenarnya ini kan metode rekursif ya. Jadi ini kan kita lihat ya, di sini ada A2, B2 ya, sama ya. I dan A ya, I, A ya. Nah, ini akan
karena belum sama akan membentuk pohon lagi, tapi sama ini ya, akhirnya sama dengan ini nih, sama sampai sini nih. Nah, sama nih, karena sama sampai situ kita nggak perlu gambarin lagi karena ujungnya sama juga sih, sama juga kayak ini nih si A2B3 A2IS ya, ini kan jika ini diteruskan ini akan sama dengan ini. Nah, itu letaknya ya. Makanya kenapa kita bisa tahu ya, dengan metode rekursif ini jadi kelihatan tidak terlalu efisien ya, karena akan banyak perulangan ya, tidak yang itu juga sebenarnya. Nah, kita lihat ya, bongkar nilainya satu-satu, mulai dari yang sini ya, yang kiri sini ya. Ya. Nah, kita lihat nih. Ini kan tadi 0 ya, 0, tapi tambah 1. Nah, kan dia karena return 1 tadi ya, ini ya, karena satunya dari situ. Nah, kan ini jadi 1 ya, jadi 1. Lalu di sini kan 0 ya, sini 0. Nah, kita bandingin nih kiri dan kanan ya kan. Sini return max, kita pilih ya. Ini antara kiri dan kanan ini nilai mana yang terbesar ya. Nah, kita mulai nih 0 1 maksimalnya mana? 1 kan. Nah, setelah kita dapat maksimal ya, nilai maksimal dari 0 dan 1 kan pasti 1 ya. Nah, kita mulai dari sebelahnya lagi nih. Nah, di sini sudah 0. Nah, ditambah 1 kenapa? Karena tadi nih, di sini return 1 ya. Kan sama kayak tadi di sini. Nah, di sini 0 tambah 1 kan jadi 1 ya. Nah, kita mulai lagi nih dari bawah nih, supaya dapat perbandingan. Nah, di sini kan nilai 0 ya. Nilainya 0 ya, karena sudah tidak ada lagi. Nah, selanjutnya maka di sini berapa nilainya? Nah, di sini akan juga jadi masih 0 karena maksimal dari 0 dan 0 ya. Nah, di sini udah, karena ini pembandingannya berapa nih? Nah, 0 juga nih. Nah, tidak ada yang bisa dibandingin. Nah, maksimal dari 0 dan di sini pasti bakal jadi 0. Nah, di sini akhirnya si 1 AA ini punya pembanding nih. Nah, karena suruh bandingin return max, cari maksimal, cari paling besar. 1 dan 0, 1. Nah, di sini bakal jadi 1. Nah, yang tadi nih yang udah di awal-awal kita dapatkan yang nilai 1 punya pembanding lagi nih 1. Nah, maksimal dari 1 ya 1. Di sini akan jadi 1. Nah, selanjutnya kita bagian kiri sudah ya. Nah, di sini belum ada pembandingannya, kita mulai lagi dari yang kanan paling bawah. Nah, di sini tentunya nilainya pasti 0 ya di sini ya. 0 akan jadi juga di sini akan jadi 0. Sini juga 0 ya, ini 0, maksimal dari 00 dan 0 ya. Nah, sebenarnya ini juga ya, misalkan IC A2B3 ini ya, ini kan sama di sini ya. Di sini nilainya 0, pasti di sini 0 ya. Kita nggak perlu terusin lagi ya, karena ya itu untuk menghemat waktu ya. Sini juga karena di sini 0 dan di sini 0. Nah, di sini kenapa saya bisa bilang 1? Karena di sini sudah dilakukan ya sebelumnya ya, karena sama ya A22 I dan A ya. Di sini akan sama dengan 1. Jika ini diteruskan jika diteruskan juga ini akan membentuk seperti ini ya, dan akan menghasilkan nilainya 1 juga. Nah, 1 dan 0. Di sini kan juga 0 ya. Kita bandingin ini maksimal dari mereka ini. Nah, di sini akan muncul 1. Nah, sebelumnya yang kita sudah kerjakan tadi yang agak lebih awal tadi itu, si A2B1 ini kan nilainya 1 ya, maksimal dari antara 1 dan 1 ini kan pasti 1. Nah, si A1B2 ini ternyata nilainya juga 1 nih, yang dihasilkan dari maksimal 1 dan 0. Nah, ini hasilnya 1 nih di sini. Nah, bandingin deh 1 dan 1 itu lebih besar mana, ya kan? Maksimumnya mana? Nah, akhirnya 1 juga. Nah, muncullah di yang terakhir di sini yaitu 1. Nah, namun bukan hasilnya 1, melainkan di sini nih karena yang di awal tadi nih di puncak ini sama, dia menyimpan juga nih nilai return 1. Nah, karena 1 juga didapat dan di sini juga 1, nah maka dapatkan deh. Nah, jadi 2. Apakah hasilnya sama?
Ya, jika di yang sebelumnya hasilnya ada dua, yaitu A dan A ya. Nah, ternyata hasilnya sama jika sebelumnya menggunakan metode algoritma dynamic programming. Cuman ya di situ hasilnya di sini mungkin rada lebih ribet dan mengulang banyak yang sudah dikerjakan ya, itu tadi yang kelemahannya. Dan time complexity-nya juga pasti juga ini lebih lambat dibandingkan dengan, bukan semuanya sih masih cepat, cuman lebih lambat. Bukan berarti lambat sih, tapi uh, time complexity-nya lebih efisien yang dynamic programming yang sudah kita duga di slide awal yang saya bilang itu. Dynamic programming itu soal tingkat kecepatan dan ketepatannya itu tinggi ya. Nah, itu kadar itu. Itulah hasilnya sama dua, yaitu A dan A ya. Ini sesuai kita juga prediksi sebelumnya. Nah, apa yang kita bisa simpulkan ya dari semuanya ini? Nah, yang pertama itu LCS atau longest common subsequence itu kasus untuk mengetahui rangkaian terpanjang nih. Tapi kita tahu rangkaian terpanjang yang memungkinkan. Nah, jadi si LCS ini tetap mencari yang terpanjang, begitu juga dengan mengikuti aturannya tadi yang di awal-awal tadi itu kan banyak aturannya, tidak boleh memotong, tapi uh, harus mencari yang terpanjang. Nah, kasus ini memungkinkan menghasilkan lebih dari satu rangkaian ya, tidak itu juga bisa memungkinkan juga itu. Nah, yang ketiga ini, kasus ini dapat diselesaikan dengan algoritma dynamic programming serta rekursif. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, soal bisa sih semuanya juga si dynamic programming sama rekursif bisa ya. Nah, tapi belum tahu kan lebih efisien dan cepat yang mana. Nah, kasus ini lebih efisien jika diselesaikan dengan metode dynamic programming. Nah, itu yang bisa disimpulkan. Nah, sedikit referensi ya untuk mengerjakan tugas akhir ini ya. Ya, itu saja ya presentasi dari kelompok kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan bisa langsung ditaruh di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.